kayak diorak gitu. Itu kejadiannya cukup lama itu gue sekeluarga sampai bangun dan tetangga gue tuh pada datang bang ke rumah gue. Itu kedengeran itu nyaring karena namanya kita rumah kampung, tetangga itu kan pada dempet ya, jadi kedengeran ya kan. Wah, gila sih ini. Iya. Dan itu semua satu rumah ngeliat? Bukan satu rumah lagi. Tetangga juga ngeliat semua? Tetangga gue ngeliat semua. Bapak gue bilang gini, udah ya pindah aja katanya gitu. Mau dapat kontrakannya kecil kayak yang gede, yang penting pindah dulu deh katanya gitu. Bapak udah ngerasa nggak nyaman. Bener emang itu di situ hawanya udah beda bang. Itu tadinya rumah nenek gue itu asik gitu ya, setahun yang pas ada nenek gue itu asik. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Ivan Haryo, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya, kembali lagi bersama gue Inspektur Magang di sini. Nah, kali ini gue kedatangan tamu dari istri dari narasumber yang udah pernah tayang di RJ5, yaitu Mas Endoy. Yang ceritanya itu sempat masuk berita yang temannya itu gantung diri. Kalau kalian belum lihat, langsung aja nih lihat videonya di sini. Nah ternyata guys, istri dari Bang Edo ini juga punya pengalaman horor yang nggak kalah serem lah sama suaminya ini. Dia ternyata punya histori dulunya sempat tinggal di rumah neneknya yang sangat-sangat berhantu. Tapi anehnya rumahnya itu terdapat di jantung kota nih guys. Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Po Dede. Aku manggilnya Po Dede aja ya. Iya. Jadi gimana cerita itu Po Dede? Jadi ketemu sama Bang Edo ceritanya gimana? Oh, ketemu dia? Enggak. Panjang. Cerita horornya iya. Po Dede. Ini Bang, jadi kan punya pengalaman nih cerita di rumah nenek ya. Awal mula tuh nenek tinggal tuh sama anaknya, sama adik-adik dari bapak saya. Di tahun 2006 nenek ditinggal sendiri nih karena ada yang tinggal di Cianjur, ada yang tinggal pindah ke Pamulang gitu kan. Jadi karena kita kasihan nenek-nenek sendirian, saya sekeluarga pindah nih ke rumah nenek. Nah, denger gue tadi ada yang bisikin rumah neneknya itu serem banget ya? Iya, katanya Bang. Ada apa ya? Apa pengabdi setan juga neneknya? Oh enggak? Enggak sih Bang, kalau pengabdi setan mah. Di rumah nenek saya tuh ada orang tinggi besar gitu Bang. Oke deh, ditahan dulu ya Po Dede ya ceritanya. Sebelum dimulai, jangan lupa kalian support RJ5 dengan cara komen sebaik-baiknya di bawah. Dan juga kalian yang mau kirim-kirim cerita horor kalian dan ingin tampil kayak Po Dede ini, langsung aja nih bisa kirim ke email di sini atau Instagram juga. So langsung saja, berikut adalah ceritanya. Gimana cerita awal di rumah nenek tersebut? Jadi tahun 2006 yang lalu, gue sekeluarga pindah nih Bang, ke rumah nenek gue Bang. Jadi gue pindah karena anak nenek gue, adik dari bapak gue itu tugas ke luar kota. Gue pindah sekeluarga ke situ karena nenek gue ini lagi sakit Bang. Sakit lumayan parah lah ya. Juga karena dia di rumah sendirian, nenek-nenek masa kita nggak temenin ya kan. Nah rumah neneknya itu di bilangan Jakarta mana Mbak? Katanya tadi di jantung kota juga kan? Di Jakarta Selatan, di Kebayoran Lama. Oh, Kebayoran Lama ya? Iya, tepatnya sih di Kebun Mangga. Berarti pada saat itu masih banyak perkampungan kebun gitu ya? Waktu rumah nenek saya berdiri tuh udah banyak rumah-rumah Bang, udah nggak kebun gitu. Udah padat lah gitu ya.
akhir tahun 2006 ini nenek saya meninggal nih Bang. Nah, cerita yang di luar nalar ini muncul pas di saat nenek saya ini meninggal. Terus di malam kedua tahlilan itu berjalan lancar Bang. Selesai tahlilan, udah beres-beres, sanak saudara pada pulang nih. Gue di rumah cuman sekeluarga aja. Gue pengen ganti baju, bersih-bersih badan lah gitu. Pas masuk ke kamar mandi, kan gue naruh piring nih Bang ya. Gue kasih tau letaknya gitu ya. Gue naruh piring di meja gitu. Di meja, itu mejanya tuh cukup besar. Tuh naruh piringnya tuh numpuk. Kalau logikanya dia jatuh ke bawah begini kan paling 1-2 piring yang jatuh kan, itu juga posisinya nggak jauh kan. Ini dia kelempar Bang piringnya, itu kayak orang dilempar-lempar sampai masuk ke hampir ke kamar mandi. Di situ gua diem gitu, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, cuma nyaksin sampai piring itu habis dari setumpuk tinggi sampai tinggal 1 biji doang Bang. Baru di situ gue bisa kabur Bang. Dari situ. Ada lagi nggak yang lihat piring kelempar itu? Cuma Mpok doang? Iya, bapak gue cuma denger doang Bang di luar. Dia Jadi bapak denger? Karena lagi beres-beresin karpet segala macam kan, dia cuma denger kayak rame gerak-gerak gitu, kayak pecahan beling gitu. Terus ini lebih horor dari penampakan ini. Pecah kan piringnya? Piringnya pecah, nggak ada, sosoknya tuh nggak ada, cuman kayak piring kelempar begitu aja, kayak piring terbang gitu. Lumayan jauh jaraknya, kalau ini kamar mandi, situlah. Sini meja di kamar mandi sebelah sana gitu. Dia itu di malam kedua ya Bang. Singkat cerita di malam ke-7 nih Bang. Nah, sebelum dilanjut, biar penonton tahu nih, Dena rumah nenek Mpok tuh kayak gimana ya? Apa rumah Betawi gitu atau rumah? Iya, rumahnya model rumah Betawi Bang, tapi Betawi modern. Betawi modern? Rumahnya iya, dia punya pintu depan sama pintu belakang. Kalau masuk dari pintu depan itu ruang tamu, 2 kamar, posisi tengah ada kamar 1 sama ruang makan. Terus di situ ada kayak kamar mandi buat ngejemur, ke belakang dapur, terus kamar mandi. Itu baru pintu belakang. Pintu belakang ada kebun di belakang, apa enggak? Iya, ada kebun. Ada kebun? Ada kebun di belakang. Iya, terus dari pengalaman itu selama 7 hari ini berjalan lancar aja nih Bang. Nggak ada yang namanya gangguan, selain yang piring tadi itu nggak ada gangguan-gangguan lagi. Pas di hari ke-8 sore, gue pulang main Bang. Pulang main, gue tahu di rumah itu nggak ada orang. Cuman karena gue muslim ya, masuk ke rumah assalamualaikum dong. Gue ngucap salam. Gue masuk dari pintu belakang nih Bang. Gue assalamualaikum. Abis assalamualaikum gue tutup pintu. Masa ada yang jawab? Dari arah ruang tamu. Waalaikumsalam katanya gitu. Tapi suaranya tuh kayak laki-laki berat gitu suaranya. Waalaikumsalam. Nah, udah itu gue panggil dong, gue pikir bapak gue udah pulang kerja ya. Pak gitu. Tapi nggak ada jawaban Bang. Gue jalan masuk, gue lihat di ruang TV nggak ada orang. Gue jalan, ternyata di ruang tamu itu ada orang sosok tinggi gede Bang, lagi duduk Bang. Lagi duduk sambil ngangkat kaki. Gue lihat langsung kabur gue Bang. Waalaikumsalam. Itu sekitar jam 4 sorean. Tuh gue kabur, gue nunggu sampai kakak gue pulang kerja. Gak mau gue masuk ke rumah. Tak takut ya. Sosoknya gimana? Hitam aja? Iya, sosoknya hitam, tinggi. Manusia sih. Kayak siluet? Manusia. Jelas Bang. Oh, Jelas. Terus gue cerita dah tuh sama kakak gue. Ya kakak gue pulang habis maghrib, gue baru tuh berani masuk. Gue cerita, kata kakak gue yaudah
salah ngeliat kali, maksudnya buat ngalihin gue nggak takut nih bang. Dan itu di hari ke-14 nenek gue meninggal, gue nyuci bang. Emang nenek gue pernah pesen nih bang sama gue, kalau nyuci tuh jangan sore katanya, kalau mau ngejemur jangan maghrib kata dia gitu. Tapi gue karena nggak ada nenek gue lagi, jadi gue nih ngelanggar nih, gue nyuci dah jam 4 tuh, kelar maghrib bang. Abis nyuci gue jemurin dong, terus gue jemurin, karena basah gue masuk ke kamar mandi bang. Masuk kamar mandi, gue keluar dari kamar mandi, itu cucian yang udah gue jemur itu jatuh semua bang, jatuh semua. Itu juga keadaannya kotor kayak ditaburin tanah gitu bang. Hah? Padahal di situ nggak ada tanah. Ya, akhirnya udah dah gue angkatin lagi, merasa merinding, gue masuk ke kamar nih bang. Masuk ke kamar sekitar jam 10 malam, gue mau bikin Indomie nih bang. Keluar kamar, di dapur itu di rak Indomie itu ada anak kecil bang. Di rak Indomie? Iya, jadi kan ada lemari ya, ada lemari gitu buat naro-naro kayak Indomie, teh segala macam gitu. Pas gua buka itu ada anak kecil di dalamnya. Oh, main yuk. Ada anak kecil cuman bilang gini doang dia, main yuk gitu. Dan gue nggak tahu, di situ gue langsung diam, kabur, nggak jadi gue bikin Indomie karena takut dah tuh. Kayak gimana sosok anak kecil ya? Cowok, cewek? Cowok, anak kecilnya cowok sekitar umur 6 tahunan dah gitu, mukanya pucat. Kalau dibilang serem sih ya nggak serem, cuman tahu-tahu ada di dalam lemari, siapa yang nggak takut sih bang? Ya gue langsung kabur aja tuh ya, takut lah gue nggak, tapi gue nggak cerita bang sama yang lain, maksudnya nahan nih biar kakak-kakak gue nggak takut lah gitu ya. Nah, udah nih singkat cerita 40 hari setelah nenek gue meninggal nih bang. Itu kakak gue, ini versi kakak gue ya, kakak gue mau tidur nih sekitar jam 1 malam. Kakak gue masuk kamar, naik ke atas kasur nih bang, dia berasa di bawah kasurnya itu ada yang duduk. Nenek-nenek, tapi ngebelakangin dia duduknya bang. Dia pikir siapa gitu, apa gua gitu, apa kakak gue yang satu gitu ya. Dia balikin badan, dia iniin aja, dibawa tidur aja sama dia meremin gitu matanya. Tapi di bawah kasur itu ada yang ngetok-ngetok bang, kayak tok 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 tok. Cuman kan dia pikir lagi, namanya rumah zaman dulu kan banyak tikus ya bang ya. Iya. Nah, dia kebaut gini, maksudnya biar kalau emang tikus biar kabur gitu. Ini semakin dia ketok gini, itu ketokannya semakin kenceng. Tok 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 sampai kasur kakak gue itu ngangkat bang. Angkat terus kayak diorak gitu. Itu kejadiannya cukup lama itu. Itu gue keluarga sampai bangun dan tetangga-tetangga gue tuh pada datang bang ke rumah gue. Itu kedengeran itu nyaring karena namanya kita rumah kampung, tetangga-tetangga itu kan pada dempet-dempet ya, jadi kedengeran ya kan. Itu sekitar jam 3 pagi dah. Karena heboh di rumah. Karena heboh, itu nggak turun bang, walaupun kita liatin itu nggak turun kasurnya. Nggak turun? Enggak, itu masih ngambang posisinya. Nggak ada apa-apa? Nggak ada. Ngambang, terus kakak gue masih di atas kasur itu. Oh iya? Diorak-orak gitu. Akhirnya bapak gue baca-bacaan lah tuh ya, yang lain juga bantu baca-bacakan gitu ya. Akhirnya turun dah tuh bang, sampai buah gitu. Kenceng banget itu. Di situ kakak gue mukanya udah pucat, nggak bisa ngomong apa-apa bang. Dia bisa ceritanya itu udah jam 9 pagian. Wah, gila sih ini. Iya. Dan itu semua satu rumah ngeliat? Bukan satu rumah lagi. Tetangga juga ngeliat semua? Tetangga gue ngeliat semua. Orang namanya rumah kampung, balik lagi tetangga pada dempet-dempet kan. Kedengeran gue pada astagfirullahaladzim, ya Allah gitu kan. Jadi
kenapa dibukain pintu sama bapak gue kan. Ya udah nyaksiin semuanya itu kasurnya itu ngambangnya tuh ada kali 10 jengkal. Itu dari versi kakak gue yang pertama tuh bang. Kalau dari versi kakak gue yang kedua ini, kakak gue ini kan jarang di rumah bang. Dia tuh kerja di luar kota kan. Nah saat nenek gue 100 hari lah, udah 100 hari dia pulang nih, baru bisa pulang. Nah, mau istirahat nih kan dia, itu udah sekitar jam 11 malam. Dia mau istirahat, dia kunci pintu, itu ada ngetok bang. Tok sambil manggil, kan nama kakak gue kan Hanum ya. Dia manggil, Num, tok, suaranya suara laki. Pikir kakak gue itu bapak gue bang. Kakak gue nyautin dong, apa sih pak, orang baru pulang juga capek, mau tidur, katanya mau istirahat. Terus kata, ini orang masih ngetok-ngetok juga bang. Nah, Num. Akhirnya kesel, dibuka lah pintu sama kakak gue ya. Dibuka, itu kepala segede pintu bang. Oh, Hanum. Muka orang. Kepalanya doang tapi itu segede pintu rumah. Pintu kamar tuh. Itu segede itu, full. Shit. Di situ kakak gue teriak terus pingsan. Mukanya kayak gimana? Nah, dia nggak cerita dulu kan, nggak cerita dulu. Seminggu dia kayak orang gagu bang, nggak bisa ngomong, cuman di tempat tidur doang, makan aja gue suapin bang. Tuh dia, akhirnya dipanggilin orang pintar dan nih ya. Maksudnya biar dilihat ini kenapa gitu ya, kok dia kagak mau ngomong, nggak mau, kayak nggak semangat hidup gitu ya. Akhirnya dibilang kalau dia ini sambet lah gitu, kalau ininya trauma lah ya kata. Akhirnya seminggu sering di ngajiin, diapain sama keluarga juga pada datang, sanak saudara. Dia baru bisa nih bang cerita. Itu dia cerita katanya sosoknya itu kepala doang, tuh muka seabrak-abrak gede, tuh matanya gede situ ya, tuh mulutnya tuh mangap bang. Nah gitu. Iya. Maksudnya kayak sosok pocong atau? Enggak, muka gede, muka orang biasa muka gede, orang biasa. Cuman sambil mata melotot gitu. Itu tuh kata dia bukannya cuman ada saat itu doang bang, makanya dia nggak bisa cerita itu. Sosok itu ada di mana-mana, ngikutin dia. Kayak misalnya kayak gue lagi nyuapin, kata dia, lu kalau lagi nyuapin gue tuh dia ada di belakang lu. Makanya gue gimana gue mau ngomong katanya gitu. Gue di situ cuman udahlah gue nggak semangat lagi lah gitu buat hidup lah gitu kasarnya. Dia kayak soalnya yang dia lihat dia melek ngeliatnya itu, terus ngeliat nengok kemana ngeliatnya itu lagi. Berarti selama seminggu kakak yang po ini ngelihat sosok kepala segede pintu tadi? Iya. Terus dah itu singkat ceritanya nih dirasain sama bapak gue bang. Jadi bapak gue lagi mau buang air besar nih ya. Maaf ya kalau agak jorok. Dia lagi di atas WC. Biasanya kan bapak-bapak kan kalau itu sambil ngerokok ya bang. Tuh nyalain air sampai airnya tuh kebuang-buang bang. Itu kayak masa ada gayung. Padahal lumayan jauh loh bang. Ini WC-nya itu bak mandinya di situ. Nah gayung itu di bak mandi. Tahu-tahu terus bang ngegetok kepala bapak gue sendiri bang. Itu kegetok sendiri. Itu sampai bapak gue kabur bang, keluar bang. Gak pakai baju. Terus bilang, nggak apa-apa gitu. Ini ada gayung melayang katanya gitu. Ya udah bapak cuman halusinasi aja kali, gue bilang gitu. Soalnya kan bapak gue di sini mukanya lumayan ketakutan gitu ya. Udah itu tiba di saatnya bapak gue ini harus kerja bang, keluar kota. Di rumah sendirian dong gue ya bang. Di rumah sendirian, bingung nih mau ngapa-ngapain. Kakak gue yang nomor 2 balik lagi ke kerjaan yang di luar kota itu. Kakak gue yang pertama ini kerja bang. Gue sendiri dah di rumah. Bingung mau ngapain, gue nonton TV nih bang. Gue nonton TV, lagi asik-asik nonton. Tiba-tiba anak kecil yang gue lihat di dalam rak Indomie itu ada bang di depan gue. Nih TV, nih gue di sini. Nih tahu-tahu dia diri bang di depan sini.
Pok, main yuk. Gue kaget dia sambil bilang main yuk gitu. Gue bilang main yuk, gue diem di situ nggak bisa teriak ya, mau kabur juga nggak bisa. Gue liatin aja udah, gue liatin. Terus lama-lama dia lari bang, lari ke arah dapur. Itu baru gue bisa masuk ke kamar bang. Itu kejadiannya sekitar jam 8 malam. Gue masuk ke kamar, niat gue mau tidur nih bang. Masuk kamar, gue kunci pintu, mau tidur. Pas gue tarik selimut begini, dia ada di dalam selimut bang. Itu sambil nyeneng baju gue, sambil bilang ayo main gitu bang. Anjir. Juga akhirnya pas singkat ceritanya bapak gue pulang nih dari kerjaannya. Gue bilang sama bapak gue, Pak, Dede udah nggak sanggup di sini, banyak banget gangguannya gitu. Terus kata bapak gue, ya udah tahanin dulu aja katanya gitu. Ntar sambil nyari rumah kontrakan gitu kan. Akhirnya gue tahanin nih bang. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Akhirnya gue tahanin dah tuh bang. Nah pas lagi itu, ini kisah dari bapak gue lagi nih bang. Jadi setiap jam 3 kalau kata bapak gue itu selalu ada yang mandi bang di kamar mandi. Itu Nih di kamar mandi yang belakang? kamar mandi belakang. Kamar mandi kan kalau yang kamar mandi nyuci itu nggak bisa buat mandi soalnya kebuka gitu kan, ngablak. Ini kamar mandi biasa. Itu mandinya tuh kayak orang buru-buru telat mau kerja gimana sih, jebur gitu. Kalau kita logika namanya keran gak dinyalain kan, jadi keran gue tuh nyala kalau mesin air itu nyala. Ini keran gue nggak dinyalain, berarti kan harusnya setengah tong dong. Ini enggak bang, penuh airnya. Pas kita mau pada sholat subuh kan mandi dulu, itu penuh. Juga lantainya kan bukan dari ubin ya. Kalau zaman dulu kan sampai sekarang juga tuh lantainya masih kayak batu gitu, batu-batu semen gitu. Itu kering, kayak nggak kesiram air. Nah, di satu malam bapak gue penasaran nih bang, gue pengen lihat katanya gitu. Siapa sih yang setiap jam 3 pagi ini mandi, kata bapak gue gitu ya. Ditungguin dari jam 2, akhirnya jam 3, bener tuh bang, bapak gue pura-pura tidur kan, merem matanya. Ini ada yang mandi bang, jebur, terus keluar dari kamar mandi kayak orang jalan pakai sendal jepit, tapi langkahnya tuh kayak gede banget gitu bang. Kan kalau sendal jepit kan kalau kena basah ceplak gitu kan, tapi ini dia ngerasa itu dari dengerannya dia tuh kayak gede banget gitu. Nah ngelangkahin dia bang, pas dia lagi ngelangkahin, bapak gue melek ngeliat ke atas, sosok tinggi yang gue lihat itu bang, yang waktu gue ngucap Ruang salam. tamu. Iya. Itu airnya aja ngejatuh bang ke muka bapak gue. Di situ bapak gue nggak bisa ngomong apa-apa, udah diem aja. Itu orang jalan kayak aktivitas biasa aja, itu orang besar itu. Kan pelapon nenek gue ini lebih tinggi dari pelapon ini ya. Itu dia sampai ke atas. 3 meter lebih berarti ya? Lebih kayaknya sih. Emang pelapon nenek gue tuh tinggi. Itu tapi pas bapak gue ngomong gini, palanya nggak kelihatan. Palanya nggak kelihatan, cuman kayak kaki, tangan sampai ke bahu sini aja. Hitam tuh semua? Hitam semuanya. Tapi sosoknya orang. Gitu, ya tuh. Di situ bapak gue makin, ya udah nih, pindah aja nih kata bapak gue gitu ya. Cuman belum dapat kontrakan nih bang. Gue masih di sana dah tuh, masih di sana. Udah berapa bulan di sana? Udah sekitar 4 bulanan dah. 4 bulanan. 4 bulanan gue di sana. Singkat cerita udah malam nih, gue tidur bang. Gue tidur,
sekitar jam 2 pagi gue denger adik masak bang. Itu harum banget. Sering kayak gimana sih orang masak spatula ketemu penggorengan. Sering gitu ya. Gue pikir bapak gue ya namanya orang laki kalau malam ya lapar apa-apa gitu ya. Terus gue nyiumnya harum gitu, gue pengen makan gitu, pengen minta. Gue keluar nih kamar, karena kamar gue sama dapur itu nggak jauh. Jadi yang gue bilang di ruang tengah itu ada kamar satu, ruang makan sekalian itu kamar gue bang. Gue ke dapur, belum sempat manggil gue bang. Baru gue ngintip begini, itu ada sosok nenek-nenek bang. Lagi masak. Itu bukan nenek gue. Jadi sosoknya tuh nenek-nenek tuh pendek, bulat, mukanya tuh serem bang. Lagi masak, seng. Mukanya kelihatan dari belakang. Dia kan nyamping gini, Oh. nyamping begini. Nyamping kan gue udah menghampirin kan dapur gitu, udah menghampiri, gue nengok gitu kan. Nyari samping, dari samping aja kelihatan itu hancur bang, mukanya serem banget. Di situ gue langsung kabur ke kamar lagi, balik, nggak sampai dia nengok. Pas gue itu ke kamar, gue tutup pintu, itu udah berisik-berisikannya hilang. Nah pagi-paginya nih, sekitar jam 6:30 ya, itu gue lihat tuh nggak ada bang, bekas dia masak yang dia penggorengan dia oseng-oseng itu nggak ada, rapi udah penggorengan gue kegantung. Daya bis itu tuh bang, cerita dari bapak gue lagi nih. Sekitar jam 2-an, bapak gue mau ke kamar mandi nih, mau buang air kecil. Pas dia lagi jalan mau ke kamar mandi, itu sosok yang tinggi hitam gede itu ada di depan kamar mandi bang, gigi jogrok duduk. Iya duduk, gimana sih duduk bersila begitu. Bapak gue langsung kaget dong, astagfirullahaladzim. Terus dia ngeliatin ke arah bapak gue, baru tuh bapak gue di situ ngeliat mukanya, matanya tuh mukanya. Itu mukanya tuh kayak apa ya, serem banget gitu. Matanya itu melotot merah sambil gitu. Ke bapak gue gitu, kayak ngeluarin suara gitu. Gitu. Terus bapak gue langsung jalan, nggak lari sih, cuman jalan cepet aja ke depan. Cuma bangunin gue, dek. Nggak mau ini bikin makanan gitu, maksudnya biar ada yang nemenin gitu. Nggak ngantuk ya, udah buka dulu sebentar kata dia gitu. Buka, akhirnya bapak gue tidur di ubin kamar gue. Nggak berani dia tidur di ruang tamu lagi, serem. Iya, ngeri juga ya. Jadi trauma nggak sih? Mau kamar mandi, mau ke dapur? Bukan trauma lagi bang, jadi kayak hari-hari gue tuh kayak gimana ya? Nggak pengen di rumah bang. Gue pengennya udah gue mau main aja gitu di luar. Pada saat itu emang apa kegiatannya, Pok? Gue udah lulus sekolah sih bang. Cuman belum dapat kerjaan, jadi masih di situ. Pengangguran, punya acara. Punya acara ngeliat setan. Iya, acara ngeliat setan mulu yang dilihat. Nah, itu oh iya bang nih, ada cerita juga nih bang, gak kalah seremnya dari cerita kakak gue yang pertama tadi, yang kasurnya diorak-orak. Jadi kan kakak gue mau mandi nih bang, air keran dinyalahin. Tapi pas dia mau nyendok airnya tuh nggak ada bang, nggak kesendok-sendok. Harusnya ini air udah ngucur nih, udah keluar, pas disendok gini harusnya ada dong. Ini nggak ada. Dia longok lah ya kan, karena dia mandinya jongkok, dia berdiri, dia longok. Itu kepala yang kakak gue nomor 2 ngeliat itu ada di dalam bak bang. Jadi di situ kakak gue teriak, abis itu kakak gue pingsan. Ini kakak yang berbeda yang lihat? Kakak gue yang pertama, yang tadi kasurnya diorak-orak. Tuh di situ dia pingsan, udah. Gue ketok-ketok sampai sejam setengah di kamar mandi, baru bangun dia. Karena kan dikunci kan. Ih, bahaya banget ya. Iya, lumayan bahaya itu kalau gue bilang. Akhirnya bapak gue bilang gini, yaudah dah paginya dikumpulin dah tuh semua anak-anaknya ya, jam 9. Cuman kakak gue doang yang nomor 2 karena dia di luar kota. Udah ya pindah aja katanya gitu. Mau dapat kontrakan yang kecil kayak yang gede, yang penting pindah dulu deh kata dia gitu. Bapak udah ngerasa nggak nyaman. Bener emang itu di situ hawanya udah beda bang. Itu tadinya rumah nenek gue itu asik gitu ya, setahun yang pas ada nenek gue itu asik. Maksudnya nyaman, adem gitu. Ini bawaannya kayak anyep gitu bang.
kayak kosong. Padahal gue di situ berempat, tapi rasanya tuh kayak di situ kayak sendirian. Itu benar-benar yang buat gue nggak bisa gue lupain. Akhirnya singkat cerita dari situ gue pindah. Setelah 6 bulan, 6 bulan tinggal di rumah nenek. Akhirnya kalian semua pindah sekeluarga. Nyari kontrakan, nggak jauh juga sih dari nggak situ. jauh juga. Oke deh, jangan kemana-mana, nanti banyak pertanyaan yang seru di closing. Itu ya guys, cerita yang luar biasa serem banget dari rumahnya Mpo Dede. Jadi kalau di luar negeri aku kebayang kayak film ini Kak, Conjuring ya. Iya, hampir sama. Conjuring, Exorcism, kayak ada benda melayang. Iya. Kalau yang di Indonesia tuh sempat viral tuh kemarin, Rumah Majalengka, tau nggak? Sempat dengar sih Bang. Sempat dengar, Iya. itu rumah Conjuring Indonesia tuh katanya. Jadi di sana kayak ada wak, Yang kursi, benar-benar ada meja, gerak ya. iya, benar-benar fisik lah, sama kayak di rumah Mpok. Ini serem banget sih saya bayanginnya. Apalagi tadi yang sampai di kamar mandi dikunciin itu, pingsan, kalau sampai airnya keluar niban kan jadi nggak bisa napas, bahaya banget ya. Iya. Itu kalau digeletak kamar mandi kan namanya kamar mandi. Iya, Kamar mandi. bahaya banget ya. Nah sekarang dari 2006 sampai 2023 masih ada rumahnya sampai sekarang? Rumahnya masih ada. Nggak dijual? Enggak. Karena emang... Karena rumah besar sih Bang. Oh, rumah besar. Kalau ibaratnya kalau orang Betawi ya rumah besar. Jadi kalau Lebaran ya kita di situ ke situ. Oh, emang nggak dijual warisan gitu ya? Enggak. Aku kira gara-gara tersebar kabar di situ. Tapi sempat kosong Bang. Dari aku pindah tuh sempat kosong tuh rumah. Bertahun-tahun? Bertahun-tahun. Ada kali 8 tahun kosong. Hingga akhirnya yang nempatin? Dari bapak yang dari Cirebon. Dia nempatin sampai sekarang. Om kalau lihat video ini punya pengalaman, komen di bawah aja ya. Siapa tahu ada sequel yang baru ya. Dia doang bertahan sampai sekarang. Nah yang aku bingung nih, kenapa rumah itu bisa horor banget? Dulunya sempet bekas kuburan kah? Kenapa semenjak kepergian neneknya jadi tambah horor banget gitu? Kalau bekas kuburan sih enggak ya Bang. Cuman dia emang tuh kayak tanah kosong gitu Bang. Banyak pohon-pohon gitu. Di sekitar rumahnya? Tadi rumah itu belum berdiri, itu tanah kosong. Oke. Banyak pohon-pohon di situ ya. Kalau kayaknya sih buat kayak orang buang-buang begituan nih Bang. Kan kalau zaman dulu kan masih banyak kayak orang-orang pintar gitu ya. Nyabutin penyakit, ada buangnya di situ kali gitu. Yang kesurupan gitu. Jadi kayak buang energi negatif di situ gitu ya. Nah sialnya nenek aku ini yang beli rumah. Beli Nggak tahu. tanahnya, iya dibangun. Waktu nggak ada nenek kayaknya sih aman-aman aja karena nenek kan sering ngaji malam Bang. Sering ngaji malam gitu, dia dari tahajud sampai ketemu sholat subuh gitu. Nggak berhenti gitu dia ngajinya. Kalau kita kan jarang gitu. Nah itu dia. Ternyata sudah terspill ya guys. Alasannya kenapa. Oke deh. Nah gue denger tadi Po Dede selain ada pengalaman horor di rumahnya itu sempat jadi pemandi jenazah juga ya di sekitar kampungnya? Iya, bantu-bantuin lah Bang. Kampung yang di Kebayoran Lama ini? Iya, di Kebayoran. Pasti bakal serem banget tuh guys. Kalau kalian setuju Po Dede diundang lagi dan juga mungkin omnya punya cerita lagi. Setelah 8 tahun nggak ditempatin rumah itu, komen aja yang baik di bawah 5.000 komen. Oke deh, gue sebagai inspektur horor magang di sini menyimpulkan cerita ini. Wah, gila sih. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah buat kalian takut, akan tapi kalian harus semakin percaya dengan kebesarannya. Gue Ivan Aryo, Po Dede, RJ5, undur diri. Ciao.